Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar psikologi kelas 1 BKID dengan anggota Syahrul Wahyu Utomo, Rohatul Ma'wa, Maulida Safitri, dan Lili Solihatin. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang motivasi dasar pada diri individu, obesitas, kelaparan, dan seks. Pengertian motivasi diri. Motivasi berasal dari kata motif, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, atau driving force. Motivasi adalah gejala psikologis yang diekspresikan sebagai dorongan seseorang yang melakukan tindakan secara sadar dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Teori motivasi. 1. Hierarki teori kebutuhan. Seseorang berperilaku atau bekerja dengan adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Kebutuhan yang diinginkan seseorang yang berjenjang. Artinya, jika kebutuhan pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua yang akan menjadi utama. 2. Teori kebutuhan berprestasi. Motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan yang melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang sulit. 3. Teori keadilan. Manusia terdorong untuk menghasilkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. 4. Teori penguatan dan modifikasi perilaku. Berlakunya upaya yang dikenal dengan hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengurangi perilaku yang mempunyai konsekuensi untuk menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan. Obesitas atau obesti berasal dari bahasa Latin yaitu on yang berarti akibat dari, dan esum artinya makan. Oleh karena itu, obesitas dapat didefinisikan sebagai akibat dari pola makan yang berlebihan. Menurut Adams et al. 2002 dan Sharif 2003. Menurut WHO 1998, obesitas adalah suatu keadaan terjadinya penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Obesitas adalah suatu penyakit kronis. Artinya, obesitas tidak hanya terjadi pada sekali waktu, tetapi merupakan konsekuensi dari perjalanan hidup seorang. Menurut Stein 2004. Mekanisme dasar terjadinya obesitas adalah dengan masuknya kalori yang melebihi pemakaiannya untuk memelihara dan pemulihan kesehatan. Kondisi ini berlangsung cukup lama. Akibatnya, kelebihan kalori tersebut akan disimpan lama dalam jaringan lemak, yang lama-kelamaan menimbulkan obesitas. Menurut Sugih 1990. Kelaparan. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi kurangnya konsumsi pangan kronik. Menurut Lenhart 1989 dan Ngungi 1999. Pada tahun 2000, WHO memperkirakan ada sekitar 840 juta orang yang menderita kelaparan dan kurang gizi. Di antaranya 799 juta berada di negara berkembang, 330 juta di negara transisi atau dari berkembang ke maju, dan 11 juta di negara industri. Dari sumber Beritagar
2019, sebanyak 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan kronis. Seks bebas. Seks bebas adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Seks bebas merupakan salah satu masalah sosial yang cukup meresahkan banyak pihak. Tidak hanya meresahkan, namun menjadi masalah serius bagi pelakunya. Dampak seks bebas terhadap perilaku generasi milenial yakni 1. Memicu terjadinya tindak kriminal. 2. Kehamilan di luar nikah semakin tinggi. 3. Aborsi dan bunuh diri. Dan 4. Terkena penyakit AIDS. Terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Dari kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Akhirul qouli, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.